Dulu. Gue sama Tony itu. Ini udah ngerekam belum sih? Oh udah deh. Sip. Meeting apa kita? Nah, sementara kita tes dulu. Pan situ udah itu belum? Apa? Udah ada materinya belum? Ada. Kelihatan ya? Kelihatan jelas. Gue masih kedengeran. Mana sama berdua? Ntar dulu. Ini lagi ngebagiin link dulu. Program sampel. Di situ tampilannya full apa gimana, Pan? Apanya? Materinya? Ada? Ada. Cuma nggak full. Nggak full. Wait. Sini harusnya. Kok gitu? Batuk Pak Haji. Batuk Pak Haji. Slideshow. Pan, bindeng Pan. Matiin dulu aja Pan. Iya. Iya matiin dulu. Kok Lola ya? Kelihatan Pan? Kelihatannya full nggak di situ? Katanya matiin dulu. Oh lu matiin. Karena dibilang matiin dulu. Yang matiin maksudnya suaranya. Bentar. Lagi yang dimatiin. Belum. Yang presentasinya maksudnya. Ya. Cuma masih kelihatan. Hah? Masih kelihatan. Kok lemot ya?
Ajak aja semua orang. Kita coba berdua doang, belum ada lagi nih. Iya, makanya itu. Kita pasang meeting berdua aja. Jelasin sama Mas Ivan aja nih, Mas. Diundang juga sama si Om. Betul. Udah gua undang, cuma belum masuk Yulinya. Lagi sibuk kan. Tapi bener Pan, di HP kelihatan Pan. Coba kayak gimana Pan? Kelihatan ya? Tapi belum full ya? Belum. Cara ininya gimana sih? Cara ngundangnya? Udah tak share semua ya di grup, tinggal Ya, masuk kalau- aja. Kalau di saya bisa. Ini saya ini dulu Pan ya. Izinkan. Siapa yang masuk? Mbak Ania kayaknya. Hah? Mbak Ania masuk terus keluar lagi. Bukan makan orangnya. Ini siapa sih? Oh, assalamualaikum Mbak Ania. Mbak Ania apa Mbak Tika itu ya? Gimana mas? Udah masuk ya? Kedengeran ya Mbak Ania, Mbak Tika? Ya, ya kedengeran. Ini pesertanya belum ada. Kemana ya? Lagi pada tidur kali. Kenalan dulu sama Mas Ivan, Mbak Tika sama Mbak Ania ya. Kalau belum kenal. Halo? Ya, Ini materi yang kita bahas kan ini ya teman-teman ya. Ini masih internal aja sama Mbak Ania sama Mbak Tika. Pasti udah paham lah ya program sampel simpen pinjam. Cuma ini kita mau jelasin sama affiliate Zen sama Naila gitu ya. Yang udah disepakati bersama bahwasanya program sampel simpen pinjam ini bisa multi apa ya? Multi channel, multi gudang gitu ya. Pengiriman bisa dari Jakarta atau Wonosobo. Yang itu memungkinkan para affiliate omsetnya bisa meledak gitu ya. Artinya omset itu bisa terakumulasi dari omsetnya Zen sama Naila. Ini sebelumnya teman-teman kalau belum ada yang hadir, kita diskusi internal dulu sama teman-teman CS. Ini teman-teman CS yang ada di Wonosobo. Mbak Hania sama Mbak Tika. Mbak Yulinya kemana? lagi duduk. Oh lagi duduk. Oh ya nggak apa-apa. Nanti kita teman-teman, ini kan rekamannya live ya. Ini live. Jadi nanti saya usahain ketika nanti kita udah menjelaskan sesi presentasi ini, nanti teman-teman CS yang di Wonosobo kasih masukan atau saran ya kepada para affiliate yang memang mereka tergabung dalam grup yang dulu sempat kita rekomendasiin sama Mbak Marina, Mbak Siti sama Mbak Nurul gitu ya. Ini data-data yang udah saya share di sini yang masuk grup itu sebenarnya data-data yang udah punya omset di sebelumnya di Zen gitu ya. Kita coba follow up di sampel simpan pinjam ini. Mungkin ada beberapa affiliate yang memang udah dikirim barang sampel pinjam cuma masih belum semua gitu ya. Nah, maksud dan tujuan kita presentasi hari ini biar mereka tuh paham betul apa yang kita rencanain gitu ya. Apa yang kita
apa yang kita pengen berikan dari segi seller kepada para affiliate-nya. Intinya program ini mempermudah affiliate ketika mau mempromosikan produk Zen ataupun Nela dengan adanya sampel simpan pinjam yang sebelumnya mungkin saya sendiri nggak terfikirkan gitu ya. Mungkin itu atas inisiatif Mas Wahyu sendiri atau teman-teman yang ada di Wonosobo gitu ya. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Nanti teman-teman yang ada di bawah yang belum masuk apa namanya ke room Google Meeting ini nanti bisa live nonton via YouTube, karena memang saya jam 4 sore ini sengaja biar kita agak adem gitu ya habis sholat asar, terus kita coba diskusi. Oke teman-teman, saya punya slide ini kebaca nggak ya dari teman-teman CS Wonosobo? Apa kecil? Terus. Kekecilan ya? kurang gede. Kurang gede mas bro. Gede mas. Wait. Slideshow. Nah gini, Pas. gede Ya. ya. Oke teman-teman, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah program yang dicetus oleh teman-teman tim dari marketing Zen Collection. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman affiliate yang memang terkendala masalah sampel simpan pinjam ini. Nah, seperti apa sih prosedur atau tatanan kita untuk pengajuan sampel? Ya nanti teman-teman CS Wonosobo bisa ini ya memperbaiki ya. Kalau seandainya slide yang saya berikan nanti salah, tolong diinformasiin aja. Oke teman-teman, kita mulai. Sebenarnya program sampel simpan pinjam itu apa sih? Nah, program sampel pinjam itu yang memang dirancang khusus bagi affiliate yang memang serius dan fokus. Nah, beda ya sama affiliate yang pemula, yang baru mulai belajar. Kita nggak masuk ke sana. Artinya memang benar-benar program sampel pinjam ini kita khususkan buat teman-teman yang memang pertama sudah nggak belajar apa itu affiliate, gimana cara promosiin. Jadi kita nggak ke arah ke sana, nggak pemula banget. Jadi memang yang udah benar-benar udah terjun mungkin 1 tahun, 2 tahun atau beberapa bulan, tapi memang mereka tuh aktif gitu ya, aktif, dan mereka juga mau untuk kerjasama bareng sama kita. Nah kita akan support sampel simpan pinjam sampai seperti itu. Nah untuk persyaratannya sendiri kita udah diskusi sama ownernya langsung bahwasanya untuk sampel simpan pinjam ini kita punya target ROAS kalau bisa lebih atau lebih besar dari 10. Nah, perhitungannya seperti apa? Nanti kita akan coba di slide selanjutnya ya. Nah, kita pengertian ROAS itu sebenarnya sih simple ya. Return on ad spend, artinya itu ya, metrik marketing yang mengukur revenue pendataan yang didapatkan dari seluruh biaya seller dikeluarkan untuk menjalankan campaign sampel simpan pinjam. Nah, ini bahasanya terlalu baku ya. Sampelnya intinya pengeluaran yang kita keluarin untuk sampel, taruhlah kita mau 300.000 dari total akumulasi sampel, bisa akumulasi dari produknya Zen atau produknya Nela, diakumulasi taruhlah 300.000. Nah nanti harusnya kalau kita punya asumsi ROAS-nya 10, dia harus menghasilkan omset secara akumulasi dalam 1 bulan itu adalah 3 juta gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah untuk persyaratannya sendiri itu apa? Nah ini adalah persyaratan ketentuan program sampel simpan pinjam. Ini sebenarnya sih udah dulu sempat di-share sama teman-teman CS yang ada di Jakarta ya. Cuma saya pengen memberikan dalam bentuk slide yang mudah-mudahan teman-teman nanti yang CS Wonosobo sama yang Jakarta atau teman-teman affiliate bisa saling itu ya, saling kompromi, saling mendukung. Sebenarnya ini program yang benar-benar bisa naikin omset kita dari segi seller maupun affiliate yang terbantu dengan adanya sampel simpan pinjam ini. Ya mudah-mudahan terus berjalan ya. Artinya kalau sampel kita stuck atau berhenti, gimana produk kita mau laris, gimana produk kita ya mau dikenal sama masyarakat pada umumnya. Nah kita harus memberikan sampel, tapi tetap kita juga punya tanggung jawab sama mereka juga. Kita juga pendataannya juga harus pasti ya teman-teman CS juga. Nah kita lanjut. Untuk syarat dan ketentuannya adalah untuk pesertanya sendiri ini masih dalam satu grup yang udah saya selektif
masing-masing CS yang dulu ada di Jakarta itu masing-masing saya suruh rekomendasiin 10 ya teman-teman ya. 10 orang. Jadi kalau misalkan di CS Jakarta dulu ada 3, ya masing-masing CS di sini, grup yang ada di sini ada 30 lah ya, 30 lebih dikit. Nah, kriteria peserta. Nah, ini yang serius sama yang komitmen aja. Kalau emang mereka nggak serius, nggak komitmen ya mohon maaf aja, kita boleh skip untuk mereka. Karena memang yang dibutuhkan sama kita, khususnya kemarin saya diskusi sama Suayu itu, yang benar-benar mereka serius gitu ya. Jangan cuma spill di etalase di bawah 1, 2, 3 gitu. Kalau bisa sih kalau kita di etalase 1, 2, 3 itu justru lebih dominan dan insya Allah secara omset pun kita naik gitu ya teman-teman ya. Nah terus untuk jenis dan jumlah sampel. Nah afiliator itu bebas untuk memilih sampel satu model dengan semua warna atau bahkan lebih dari satu model, bisa 2 atau 3 model dengan beberapa varian warna gitu ya. Mungkin teman-teman CS sudah paham betul teknisnya seperti apa. Mungkin teman-teman afiliat bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa mengerti gitu. Kalau emang kurang jelas nanti teman-teman bisa hubungin CS masing-masing. Nah untuk evaluasinya seperti apa? Nah seperti ini ya. Sampel yang diberikan akan dievaluasi oleh tim CS dalam waktu 1 bulan. Nah artinya ketika kita memberikan sampel nih, contoh senilai 300.000. Nah kita nanti perhitungannya adalah ketika barang itu sampai di tempat affiliate dan mereka udah coba live kan. Nah artinya per tanggal itu juga mulai aktif untuk evaluasi pendataan. Kalau memang dalam 1 bulan mereka bisa tembus 3 juta, artinya hak dari kepemilikan sampel itu sendiri bisa diberikan sama affiliate. Ya, bener begitu ya Mbak CS ya? Bener nggak? Halo? Ini kedengeran nggak nih? Jauh di Jakarta Wonosobo. Iya. Ya nanti kalau emang apa namanya saya salah nggak apa-apa langsung dikoreksi gitu ya teman-teman ya. Oke, nah untuk target dan profitnya sendiri, nah nanti yang ini yang udah saya sampaikan ya. Bahwasanya untuk percobaan awalnya selama 1 bulan, target yang harus dicapai adalah ROAS-nya kalau bisa lebih besar dari 10 gitu ya. Nah ini untuk hak milik sampel, nah jika target tercapai maka afiliat tidak perlu mengembalikan sampel karena sudah menjadi hak afiliator. Kalau memang gimana Mas kalau memang seandainya sampel itu tidak tercapai target, ya mohon maaf, sampel akan kami tarik kembali. Nah itu ketentuannya ya teman-teman. Nah ketika barang ditarik kembali oleh seller, ongkir itu tidak ditanggung sama si afiliat, melainkan dari kita sendiri. Nanti teman-teman afiliat tinggal apa namanya memberikan sampel yang memang teman-teman tidak tercapai dengan mengirimkan ke gudang CS gudang Wonosobo atau bisa ke gudang Jakarta gitu ya. Nanti tinggal konfirmasi aja ke masing-masing CS. Oke, selanjutnya. Nah, ini kelanjutan perhitungan. Sebenarnya saya simpel aja ya. Hitung-hitungannya sederhana. Jadi teman-teman nanti bisa screenshot atau bisa diulang-ulang apa aja yang memang perlu diketahui untuk penghitungannya. Ya apalagi kalau teman-teman apa sih Mas yang dimaksud ROAS itu apa ya, intinya begini aja teman-teman ya. Ini saya sampai analogikan sebuah hitung-hitungan matematika. Tanggal 1 Oktober tahun 2024 si A meminta oval mini 3 warna gitu ya. Oval mini 3 warna, kemudian oval L 3 warna juga, oval jumbo 3 warna. Dengan total pengeluaran sebesar dari semua ini ya, kira-kira mungkin 250.000 ya. Nah, berapakah target omset dan nilai ROAS standar agar sampel simpan pinjam bisa menjadi hak milik afiliator? Nah, ini simpel aja ya, sesuai kesepakatan bahwa jika tercapai nilai ROAS yang diinginkan, maka sampel hijab bisa menjadi hak milik si afiliator sebagai bentuk usaha dan kerja keras membantu seller mempromosikan produknya baik dalam live streaming maupun pembuatan VT. Intinya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi perhitungan seperti ini. ROAS sama dengan nilai omset yang kita variabelkan menjadi nilai XXX dibagi dengan nilai pengeluaran sampel. Berapakah nilai yang seharusnya didapatkan? Nah, seperti ini ya. 10. Ya, ini kan ROAS-nya ya. Sama dengan XXX. Ini nilai omsetnya berapa? Dibagi nilai pengeluaran sampel. Nah, tinggal kali silang aja sebenarnya.
XX sama dengan 10 dikali ini naik ke atas ya. Jadi 2,5 juta gitu ya. Ini tercapai apabila teman-teman untuk pencapaian omsetnya bisa tembus 2,5 juta. Artinya dalam 1 bulan itu teman-teman berhak atau bisa memiliki sampel tersebut. Harapan saya ketika udah menghasilkan omset secara secara hitung-hitungan baku matematika seperti ini, kita juga nanti di bulan ke depan jangan kita nggak promosi lagi terus ya teman-teman, affiliate juga terus. Artinya nanti teman-teman ketika butuh sampel lagi, insya Allah kita seller dari segi seller nih membantu ya. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini kunci sukses. Ini saya baca yang ini ya, yang kuning-kuningnya aja. Intinya ketika kita mau menjadi seorang affiliate di Zen atau Naila Hijab nanti, harapan saya teman-teman jangan terlalu banyak produk yang dimainkan gitu ya. Kalau bisa satu nih, kalau memang kita biasa bermain di niche hijab ya udah niche hijab aja gitu ya. Mudah-mudahan sih dari satu kategori aja teman-teman bisa ngasilin banyak banyak cuan lah ya. Nah terus buat konten yang menarik itu biasanya teman-teman lebih paham ya. Buat VT yang menarik itu artinya buat konten yang memang memancing orang biar komentar, komen, like sama share itu nilainya tinggi. Ketika produk yang kita promosiin semakin banyak yang like, komen, sharing, itu semakin produk kita di boost tuh maksudnya didorong untuk produk kita itu biar FYP gitu ya. Itu syarat utama kalau memang kita mau. Kok bindeng ya? Sana kenceng banget. Pasifan ya kalau gitu ya. Iya, kedeketan. Ya artinya seperti itu ya. Jadi terus gunakan tautan afiliasi dengan bijak. Ya artinya kadang-kadang orang kan menggunakan tautannya lebih dari, misalkan videonya 1 tapi yang ditautin bisa lebih dari 10 gitu. Sebenarnya sih yang paling bagus ya 1 video 1 tautan gitu ya. Itu yang lebih maksimal sih. Itu kalau menurut saya. Tapi teman-teman opsional aja. Nah terus bangun hubungan dengan pengikut. Artinya kalau misalkan kita jualan, jadi jangan hanya sekedar jualan, tapi yang dibangun adalah personal branding gitu ya. Personal branding itu gimana teman-teman bisa mencontoh akunnya Mbak Inem Jogja, gimana cara jualan, dia cuma pakai daster doang orang seneng gitu ya. Mau jual apapun dia juga walaupun produknya mahal gitu ya, tapi dia orangnya jujur gitu ya. Kalau memang dikatakanlah produk itu jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus. Jadi lebih baik teman-teman lebih mengutamakan kejujuran. Jangan bilang jelek tapi faktanya bagus, faktanya jelek tapi dibilangnya bagus gitu ya. Kok balik-balik. Terus analisa performa selama kita mau mungkin live streaming atau kita buat VT. Jadi banyak ya tools yang sekarang itu seperti Fastmos, seperti kalau data atau tool analitik TikTok lah, yang artinya nanti kita bisa menganalisa seberapa jauh performa video kita untuk meningkatkan omset gitu ya. Jadi ada analisanya. Kok video saya ini nggak naik view-nya kenapa? Terus live saya mungkin salah jam pas rame gitu, di kala orang banyak live. Saya mungkin mau ambil live-nya mungkin di jam-jam agak maleman. Jadi teman-teman sendiri yang bisa nentuin melalui tools yang namanya kalau data atau Fastmos gitu ya. Jadi kita juga bisa mencontoh dari beberapa tools itu affiliate mana aja yang FYP, terus copywriting apa, hook seperti apa yang memang kita bisa duplikasi. Jadi itu ya teman-teman ya. Nanti itu di materi selanjutnya. Nah ini slide terakhir. Intinya yuk kita ngomset bareng Zen dan Naila Hijab. Nah itu seperti itu ya. Ini slide khusus sampel simpen pinjam. Ya mudah-mudahan dengan slide yang simple dan sederhana ini teman-teman bisa paham juga apa aja sih yang memang kita bangun gitu ya untuk di Naila sama Zen ini. Oke. Karena memang ini belum ada yang masuk ya, teman-teman
Mungkin jam-jam 4 ini jam-jam ini ya, apa namanya, jam-jam orang pada live kali ya. Cuma kemarin itu saya di grup itu saya tanya gitu ya teman-teman CS Wonosobo. Saya tanya, ini mau live jam berapa? Nggak ada yang nanya satupun. Nggak ada yang ibaratnya inisiatif jam sekian kak, jam sekian kak. Nggak ada ya. Artinya ya udahlah, saya ini aja lah inisiatif sendiri. Ya mudah-mudahan nanti ketika teman-teman affiliate nonton, mereka bisa ngulang akun rekamannya. Dan nanti ada sesi tanya jawab yang saat ini mungkin masih saya kelola sendiri gitu ya. Nah, nanti ketika nanti ada permintaan sampel, teman-teman CS Wonosobo bisa ini ya, bisa gercep lah. Minimal ketika ada info dari saya, Mbak CS yang cantik tolong follow up ini ya gitu ya. Jadi itu kan data kemarin yang kita CS yang di Jakarta ya. Jadi teman-teman tolong dibantu untuk pengajuan sampelnya. Kalau memang mereka butuhnya apa ya tolong dikasih gitu ya. Karena memang data yang saya pantau di sini ketika mereka mengajukan pasti nanti saya telepon juga gitu. Jadi nggak semestinya saya ACC juga gitu. Pasti saya telepon dulu, saya tanya secara akadnya serius nggak gitu. Kalau cuma sekedar cuma coba-coba ya saya nggak berani gitu ya. Karena memang Mas Wahyu sendiri memang cari orang yang benar-benar serius dan fokus gitu ya. Nah itu yang menjadi prioritas saya. Kenapa sekarang nggak seperti di awal-awal terlalu brutal. Saya cari semua sampel saya kasih gitu ya. Dan pada faktanya dan pada datanya gitu ya, kita banyak affiliate yang kita udah coba chat lagi, mereka nggak menjawab bahkan blokir nomor CS gitu ya. Ada yang seperti itu ya teman-teman. Cuma kita nggak boleh baper, tetap itikat kita adalah itikat baik yang memang kita membangun relasi ini biar affiliate nyaman, affiliate juga mau promosiin produk kita secara kontinu gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut mungkin di slide yang selanjutnya. Saya punya materi penting tentang kenapa sih affiliate Zen itu harus memilih Zen dan nilai hijab. Ini kaitannya sama fase scale up ya. Ini saya close dulu. Saya mau ganti slide yang selanjutnya. Wait ya. Hah? Cemilan, oh masya Allah. Saya dikasih cemilan loh sama Mas Bro ganteng. Sebentar ya. Biar gak pahit mulutnya. Udah sebuah dulu, El. Bentar ya teman-teman ya. Kenapa? Siapa? Puat. Nah, ada yang udah kelihatan slide-nya? Kecil ya? Kecil? Kurang besar. Kurang besar. Wait. Udah gede belum? Udah? Mbak CS kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Sembari mamam ya. Sambil ngopi gak apa-apa. Baik sekali temenku yang depan itu. Mbak CS biasanya sampai jam berapa? Jam 9? Gimana? Jam 9 ya Mbak? Pulangnya? Iya, ya. Oh jam 9 malam ya, Masya Allah, luar biasa. Semangat ya. Ini walaupun kita tim sendiri, tapi nggak apa-apa ya. Semangat pokoknya. Ntar habisin. Oke teman-teman lanjut ya. Ini artinya kita juga mesti memastikan juga sih teman-teman bahwasanya affiliate itu yang dibutuhkan adalah apa sih yang memang mendasari affiliate. Kalau saya jadi affiliate juga saya perlu tanyakin ulang sama sellernya.
Kamu bisa nggak? Misalkan saya menemukan produk winning, terus kamu bisa produksi massal apa enggak gitu kan? Kalau memang dari kapasitas produksinya nggak bisa massal ya buat apa? Mas, tolong kecilin. Nah kalau memang dari kapasitas produksi nggak bisa massal buat apa? Artinya ketika nanti produk itu kita udah trending, naik, tiba-tiba low, nggak ada penjualan karena memang terhambat masalah produksi. Tapi alhamdulillah ketika Zen udah mulai tumbuh dan berkembang, kita punya orang-orang yang konveksi atau CMT memang mendukung apa yang memang kita inginkan gitu ya. Kita lanjut slide-nya. Nah ini profil. Nah mungkin ini saya agak salah-salah sedikit, nggak apa-apa ya. Nanti teman-teman CS koreksi aja. Saya juga kemarin saya udah sampaikan sama Mas Wahyu, saya suruh koreksi, kali aja ada yang salah. Ya saya ngambil secara ini aja ya, simpelnya aja. Sebenarnya Zen Collection itu, wah ada yang masuk. Siapa sih? Ada yang masuk. Oke, assalamualaikum Mbak Ika Cici, baru masuk ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh aduh, alhamdulillah Mbak Ika ada yang masuk juga. Ya Mbak, kita ini baru masuk slide yang kedua sih. Nanti kita akan coba ulang lagi, nggak apa-apa sih. Mbak Ika dari mana Mbak? Saya dari Riau, Pekanbaru. Masya Allah, Riau luar biasa. Oh, jauh banget. Ya. Oke Mbak, kita baru mulai. Kita akan coba jelasin dari awal ya. Oke, kita coba jelasin kenapa sih sebelumnya Mbak Ika udah kenal Zen ya? Udah lama? Ya, udah. Udah lama ya. Kita coba mengulas sejarah sebentar ya, sedikit aja. Tak banyak sih. Jadi kenapa sih para affiliate itu tergabung ke Zen itu, apa sih alasannya? Kita coba lihat profilnya juga sih. Sebenarnya Mas Wahyu sendiri itu mungkin dari tahun 2008 sudah memproduksi aneka hijab ya. Banyak dengan bahan-bahan yang mungkin yang saya ketahui sendiri adalah ada jersey Korea, jersey super, jersey knit, crinkle airflow, ceruti, diamond wrap. Dan untuk modelnya sendiri beragam gitu ya. Dari kategori kerudung bergo, hijab syar'i, jersey, varieté renda dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mungkin dalam satu hari itu bisa memproduksi bisa 1000 sampai 2000 pieces gitu ya. Itu yang dikerjakan di Wonosobo dan juga yang ada di Jakarta. Jadi insya Allah kita untuk kapasitas produksi masih aman. Nah ini untuk Naila hijab sendiri sebenarnya ini ya brand lapis kedua. Kalau kita tahu Zen Collection itu dia menyasar ke segmen kategori yang memang kecilin sedikit bisa Pak? Apanya? Volumenya nggak tahu kok bisa ada bindeng gitu, kenapa ya? Wis. Ya yang menyasar di segmen yang tadi di mana ya? Untuk Zen sendiri itu ya kita kalau saya tahu brandnya itu memang bahan-bahannya lumayan bagus gitu ya, bagus-bagus banget. Cuma kalau udah masuk ke Naila hijab memang dari segi bahan kita lebih dikenal sama jersey balon gitu ya, jersey balon. Jadi nanti ada perbedaan ketika nanti teman-teman terbiasa memasarkan produk Zen atau Naila, nanti teman-teman pasti paham. Oh ternyata jersey Korea itu seperti ini, untuk jersey yang balon itu seperti ini. Pasti ada perbedaan. Nanti kenapa kok kita ada di dua segmen itu ya, segmen yang menengah mungkin ke atas. Nah kalau misalkan Naila ini mungkin lebih ke segmen bawah gitu ya. Jadi teman-teman nanti affiliate bisa tahu nih, oh ternyata memang sengaja dibuat seperti ini biar kita terkadang yang di Zen nanti bingung nih, Mas ada barang yang lebih murah lagi nggak dari Zen? Ada, nanti semuanya ada di Naila ya. Kita untuk saat ini baru ke Bergo, terutama Bergo Hamida gitu ya. Nanti kita lihat produknya seperti apa. Nah ini untuk kategorinya ada kerudung Bergo, hijab syar'i jumbo, jersey, varieté renda, ceruti dan lain sebagainya. Nah untuk Naila sendiri baru di kerudung Bergo murah ya, masih belum banyak. Nah ini adalah beberapa kategori yang memang udah disematin di marketplace Shopee atau Tokopedia. Ini udah saya screenshot aja lah ya. Ada kategori Bergo atau hijab syar'i jumbo, ada jersey, ada hijab variasi renda juga. Jadi banyak pilihan sih sebenarnya. Ada yang ini yang lama-lama ya. Untuk ceruti ini yang lama, produk lama. Karena memang dulu awal-awal Mas Wahyu booming naik untuk di Zen itu katanya bahan-bahan ceruti gitu ya. Terutama dulu pernah bilang sama saya Trivia atau Livia gitu ya, yang bahan ceruti yang lapis kedua. Saya lupa gitu. Pernah cerita. Nah, untuk saat ini memang kebanyakan dari Zen itu kebanyakan dari jersey Korea gitu ya, yang paling banyak laris gitu ya untuk saat ini.
Nah, ini kita juga ada pasmina, cuma masih belum terlalu banyak gitu ya. Nah, ini yang kerudung bergo seperti ini ya, kerudung bergo Naila Hijab yang seperti ini. Ada bergo Hamida, size-nya baru SML, kemudian ada Aisyah XSL sama Dayana Prem. Ini cuma perbedaan bahan aja ya. Nah, untuk di desain sendiri ya, boleh Kak Ici. Terdengar jelas ya. Nanti abis ini kita ada sesi tanya jawab boleh. Saya jelaskan presentasi, nggak banyak kok. Nah, untuk pemasarannya sendiri, desain ini kita ada di Shopee, di TikTok sama Lazada dan Tokopedia. Nah, nanti teman-teman bisa cross check di masing-masing platform tersebut. Kita ada kalau di TikTok ada Zen Collection Jakarta, Zen Hijab Indonesia di Wonosobo, dan Naila Hijab juga di Wonosobo juga nanti pengirimannya. Nah, bisa teman-teman lihat ya di situ. Nah, ini yang berlaku untuk bulan Oktober ya, Mbak CS ya. Ini alhamdulillah ini angin segar sebenarnya. Ketika teman-teman affiliate yang memang lagi omsetnya menurun, nah kita ada kemudahan nih dari Mas Wahyu sendiri sebagai owner, ada skema baru untuk reward akumulasi antara Zen Collection dan Naila Hijab. Jadi teman-teman yang biasa masarin Zen Collection juga bisa masarin Naila. Nah, nanti omsetnya itu digabung ya, akumulatif. Nah, datanya nanti yang ngelola adalah para CS ya nanti ya. Para CS yang mengelola bahwasanya ketika mungkin ada yang namanya Mbak Neneng Solihin gitu ya. Nah, Mbak Neneng Solihin itu mempromosikan produk Zen Collection sama ada Nailanya juga. Nah, nanti secara akumulasi akhir bulan, nah nanti ditotalin semua omsetnya dia. Nah, taruh total omsetnya dia 100 juta, taruh dari Zennya 75 juta, untuk Nailanya 25 juta. Nah, berapa sih total rewardnya dia gitu ya. Rewardnya dia masuk ke 2,5 juta. Itu alhamdulillah ya. Itu rewardnya aja, belum komisinya. Komisinya kalau dari Zen Collection sama Naila berapa? Masing-masing adalah 10% ya. Ya tinggal hitung sendiri kalau ada total omset 100 juta. Ya kalau 10%-nya mungkin di kisaran 10 juta ya untuk komisi. Bisa nggak? Betul nggak? 10 juta ditambah 2,5 juta gitu ya. Ya lumayan lah 12 juta, 12,5 juta. Nah, seperti itu ya hitung-hitungannya. Nah, ini sebenarnya udah saya ini ya, udah saya jelasin materi di awal. Mbak Ika Cici nanti bisa mengulang kembali sebenarnya materi sampel simpel pinjem ini. Nanti bisa ditonton ulang di channel YouTube. Nanti saya share. Nah, untuk sementara Mbak Ika Cici ini, oh ya sebelumnya belum habis, slide-nya masih ada. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara. Seperti kita ketahui bahwasanya kalau kita ada yang namanya active income, ada yang namanya passive income. Ini yang perlu diketahui para teman-teman affiliate atau teman-teman CS. Kalau active income itu biasanya mereka live streaming. Mereka nggak live ya, mereka nggak dapat cuan gitu ya. Tapi bedanya kalau passive income, kita tuh fokus buat VT. Jadi teman-teman saya juga tergabung dalam grup TikTok ini ya, maksudnya komunitas yang memang ada TikTok Storybook. Mungkin teman-teman affiliate tahu Bang Berto, saya termasuk adalah membernya Mas Berto di SB1M gitu ya. Terus ada Bang Neo, ada Kohen, dan ada siapa lagi ya? Banyak lah. Kokamseng yang lagi naik daun juga. Mereka adalah para afiliator yang mereka di awal-awal itu fokusnya bukan di live, tapi di VT, pembuatan konten secara brutal dan juga berkualitas gitu ya. Artinya mereka bisa dijadikan acuan walaupun kita berbeda segmen. Mereka kebanyakan bermain di elektronik, tapi kita di hijab. Tapi nilai apa yang bisa kita ambil adalah mereka caranya itu loh. Caranya itu kita bisa memodifikasi. Oh ternyata cara buat konten tuh seperti ini loh. Ada polanya gitu ya. Nah nanti polanya seperti apa, nanti kita ada sesi khusus buat pembahasan itu ya. Nah ini yang perlu saya tekankan sama teman-teman affiliate bahwasanya untuk saat ini yang terbaru adalah di YouTube Shopping ya. Kita nggak pernah menyangka, kita nggak pernah tahu bahwasanya YouTube nanti ada keranjang kuningnya. Bukan keranjang kuning, mungkin keranjang orange gitu ya. Dan kita nggak pernah menyangka begitu besar peluang kita untuk membangun bisnis ini, terutama di online.
Di awal-awal kita tahu keranjang kuning ada di TikTok, kemudian Shopee mengikuti, dia nggak mau kalah gitu ya. Kemudian nanti ada yang namanya Tokopedia dan juga mungkin juga ada Lazada gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika teman-teman buat konten atau buat VT dalam jumlah yang mungkin dari awal ya 3 bulan 1.000, 6 bulan bisa 5.000, terus 1 tahun 10.000 konten. Mungkin nggak sih teman-teman punya income 100 juta per bulan? Kalau saya rasa mungkin pakai banget. Karena apa? Ada pola ya. Ketika teman-teman buat VT di TikTok, jangan lupa untuk di-upload ulang ke Shopee-nya, Shopee Video, ke YouTube Shopping, ke Tokopedia Affiliate dan juga ke Lazada. Artinya apa? Ada income, cuma modal re-upload gitu ya. Nah, tapi nanti ada teknis ketika kita mau upload, jangan sampai kita ada menyebut, mungkin ada kalau di TikTok ada keranjang kuning, kita tadi sebutnya keranjang gitu ya. Terus di TikTok nanti ada VT yang menyematkan komentar, mungkin di tempat lain ada yang jangan menyematkan komentar mungkin ya. Jadi ada beberapa aturan yang memang kita perlu tahu. Nah, nanti kita bahas di grup ya. Di grup sharing, komunikasi dan diskusi bareng sama teman-teman affiliate yang lain juga nggak apa-apa. Oke, dari saya itu aja teman-teman. Kalau nggak salah udah habis slide-nya. Nah, udah habis kan? Nah, mungkin dari Mbak Ika Cici ada pertanyaan, Mbak. Ini kan ada tim CS dari Wonosobo juga, sama saya sendiri yang ada di Jakarta. Mungkin sebelumnya udah pernah di-handle sama siapa Mbak Ika Cici CS-nya? Halo, Mbak Ika. Terdengar Mbak Ika? Gimana tadi? Mbak Ika sebelumnya udah pernah di-handle sama CS Zen, Mbak siapa? Mbak Marina, Mbak Siti, atau Mbak Tika atau siapa? Oh, Mbak Marina. Mbak Marina, oh ya. Pernah Mbak Marina. Dulu sempat ada pengajuan sampel nggak, Mbak? Ada 3. Ada berapa, Mbak? 3. Oh ya, ada 3. Gimana untuk sampel sendiri ada ini nggak? Ada masalah nggak dalam pengajuan sampelnya? Enggak ada. Karena saya udah kenal, saya udah tahu dari dulu kalau izin koleksi ini Pak, untuk hijabnya bagus-bagus. Makanya waktu itu saya belanja sendiri gitu, pakai modal sendiri. Oh Suka gitu. dengan bahannya. Suka dengan bahannya. Coba belanja sendiri, luar biasa ya. Iya. Pernah ngajukan tapi ditolak. Pernah mengajukan tapi tolak, Masya Allah. Tapi karena suka dengan hijabnya bagus, beli sendiri. Beli sendiri, ya alhamdulillah ya. Terus dipasarin gitu ya Mbak ya? Dengan semua warna. Iya. Terus untuk yang lain ada kendala nggak dalam mungkin mempromosikan produk Zen gitu? Nggak ada sih kalau untuk yang dikasih Mbak Marina itu kendalanya agak sedikit ini, mungkin karena udah banyak gimana ya, udah apa ya, banyak yang model-model yang kayak gitu dengan harganya merek, mungkin orang lebih ini gitu. Iya. Ya ada yang wah gitu. Ya nanti Mbak Ika juga bisa ini sih, bisa apa namanya, bisa diskusi bareng CS gitu, kira-kira produk yang lagi naik atau laris di Zen atau di Nera apa gitu. Nanti kita bisa diskusi bareng. Yang penting kita jangan patah semangat kalau kita udah live berjam-jam gak ada yang nonton, terus kita baper terus nggak live lagi gitu ya. Nah ini sebenarnya info dari teman-teman di grup saya ya. Mungkin Mbak Ika Cici pernah tahu namanya Koleo Giovanni gitu ya, FYP spesialis. Pernah? Nah, Koleo ya. Nah, itu belum tahu ya. Nanti silakan browsing nanti. Udah tahu Cleo kan? Koleo, ya benar Koleo. Dia pernah bilang bahwasanya di TikTok itu untuk kategori dunia kita itu Indonesia sebagai pemegang rekor nomor 1 untuk pengguna. Artinya ada 179 juta pengguna akun TikTok yang memang yang dipegang sama penduduk. Artinya handphone tuh kebanyakan orang Indonesia megang TikTok gitu ya. Tapi problemnya sekarang, kenapa kok di live itu sepi gitu ya? Live sepi, bahkan ada penurunan omset. Kira-kira tahu nggak penyebabnya apa? Di live sepi karena
TikTok ini kan tempatnya campur gitu, ada yang jualan, ada yang hiburan. Kalau yang memang untuk yang orang yang memang niat beli pasti dia mantingin terus, tapi kalau yang nggak niat paling cuma sekedar lewat aja. Iya. Ya jadi di TikTok ini menurut Koleo sih sebenarnya ada fase akumulasi, Mbak. Akumulasi apa namanya? Eliminasi akumulasi. Fase eliminasi maksudnya ada memang beberapa konten kreator yang memang mereka bermain dengan cara curang gitu ya. Curang tuh dalam artian mereka kayak algoritma itu dikacangin, kayak dibikin kacau gitu ya. Nanti ada orang-orang yang memang nggak sesuai sama aturan dari TikTok itu sendiri, itu bakal di-kill gitu ya, bakal dibuang, bakal di PL pelanggaran ya. Makanya kita sendiri yang perlu diwaspadai adalah menangkis itu semua gitu. Gimana caranya kita nggak di apa namanya di ban permanen gitu ya. Itu yang harapan saya seperti itu. Jadi jangan sampai kita udah berjuang mati-matian di awal tapi kita nggak tahu apa namanya algoritma yang sedang berjalan, ya kita nanti tenggelam. Untuk Mbak Ika sendiri, untuk followernya ada berapa, Mbak? Kalau saya kan ada 2 akun, kalau akun kedua itu 900, karena kalau akun pertama itu dia itu awalnya akun hiburan, Oh gitu. belum ada niat untuk jualan waktu itu. Iya. Mbak Ika sendiri untuk live-nya konsisten? Live sama buat VT-nya? Nggak bisa, saya nggak bisa konsisten karena Jaringannya? susah jaringan. Iya. Gak apa-apa, fokus buat VT paling ya. Kalau misalkan produk kan kita bisa di draft, Mbak. Semisal kita targetin sehari bisa 3 atau bisa 6 gitu. Karena menurut saya VT ini kayak aset, Mbak, aset masa depan lah. Ya walaupun masih belum terlalu kelihatan, nanti ketika pembuatan konten kita menarik, banyak yang komen, banyak yang nge-share, ya insya Allah walaupun nanti kita sedang tidur, nah video-video kita yang kita upload mungkin 1 bulan atau 3 bulan yang lalu itu bisa cuan gitu ya. Itu harapan kita bareng-bareng. Nanti seperti apa model kontennya nanti kita share juga di grup. Nanti saya juga punya materi apa ya, copywriting atau enggak hook yang menarik ketika kita mau live di TikTok menggunakan hijab gitu ya. Yang jelas kan jualan hijab pasti seperti itu. Jadi memang untuk memancing orang itu gampang-gampang susah ya. Baiknya sendiri kalau buat konten itu biasa aja, natural gitu, langsung kasih musik, itu gimana biasanya? Atau ada hook di depan? Paham ya, ada hook ya? Halo, baik Kak? Ya. Baiknya kalau buat konten biasanya ada hooknya nggak di depan? Maksudnya ada 3 detik pertama biar orang tuh nonton dulu. Apa langsung ngeflow aja, ngalir aja? Kadang tergantung, kadang kalau pas lagi kata-katanya apa namanya lagi mana ya, kalau lagi ini gitu kan kata-katanya tepat bisa pakai hook, tapi kalau pas lagi keceplosan aja ya udah relax aja seperti biasa jualan. Iya. Seperti di live, kayak di live gitu menawarkan, karena pembeli itu lebih senang yang seperti itu, dia menjelaskannya gitu daripada pakai musik-musik. Iya. Jadi nanti kita juga punya acuan sih Mbak. Kalau kita mau live itu, Mbak punya kiblat nggak? Maksudnya kiblat itu dalam artian, oh aku punya sosok afiliator nih bagus nih buat panutan. Nah itu coba, biasanya orang tuh punya pola loh. Ada polanya ketika mereka upload VT atau mereka buat live, kita bisa duplikasi itu apa yang mereka tampilin. Ada? Mungkin siapa gitu? Mana? Oh, itulah banyak sih sebenarnya ya, kayak Mbak Zizi. Udah tahu Mbak Zizi, keren. Saleha itu. Nah, ya itu salah satunya. Bunda Agnes. Bener, Bunda Agnes itu luar biasa. Terus? Karena saya pun lihat juga kan Aziz dari awal dia jualan ya kayak gitu, pertamanya memang nggak ada pembelinya. Ya. Terus
TV dia itu yang nggak cuma berapa orang aja ya mungkin untuk orderan ya mungkin banyak ya kan Iya. uang dia terus kan terus Mm. rajin buat PT si kesuksesan dia itulah kemajuan karena usaha tidak akan mengkhianati hasil kan Iya, betul. ya saya pengen kayak gitu cuman kayak saya tinggal di ini di pelosok jadi untuk jaringan susah kalau pas lagi enak ya lancar Lancar itu ya. Tapi ini alhamdulillah lancar. Iya, iya, iya. Ini terima kasih loh Mbak Ika Cici udah hadir walaupun saya udah share mungkin jauh-jauh hari. Memang sengaja saya udahlah hari ini aja bismillah mudah-mudahan teman-teman bisa tersampaikan apa yang memang udah saya schedulein mungkin di awal-awal bulan ya. Saya sengaja bikin grup di awal-awal bulan. Saya juga japri beberapa teman-teman grup affiliate yang di Naila gitu ya. Saya juga lagi ngebangun database affiliate yang mereka mau untuk memprosesin produk Naila sama Zen. Nah, untuk sampel simpan pinjam sendiri Mbak Ika Zizi udah paham ya? Apa belum? Udah paham ya. Jadi nanti ketentuannya bisa bisa minta sama CS atau di grup bisa japri sama saya langsung ketika ada pengajuan sampel simpan pinjam. Kira-kira mau sampel yang seperti apa? Insya Allah nanti akan saya berikan gitu ya. Seperti itu Mbak Ika Cici ya. Sebelumnya ada pertanyaan lagi Mbak Ika Cici, ada yang nggak tahu, nggak paham tentang di Zen itu seperti apa? Untuk syarat dan ketentuannya yang tadi. Nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Mungkin teman-teman CS ada tambahan Mbak Hania mengenai apa yang saya sampaikan tadi. Mana nih teman-teman CS? Kok saya doang gini ya kalian? gimana mas? Mbak Hania ada yang ditambahin tadi yang materi yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang atau yang apa gitu? Udah lengkap sih mas. Udah lengkap. Waduh, saya nilainya 100 dong. Alhamdulillah ya Allah. Nilai saya 100 Mbak. Tanya boleh nggak? Oh boleh silakan. Kalau misalnya sampel pinjem itu kurun waktunya itu emang harus 1 bulan atau lebih itu bisa nggak? Itu nanti kan di awal ke 1 bulan ya. Nanti bisa di-cross check sama Mas Wahyu ya. Kira-kira dari tanggal pas dia sampai live itu bisa nambah extend mungkin seminggu lagi atau 2 minggu lagi gitu. Biar panas ya. Biar agak lamaan gitu ya. Gak apa-apa salah nanti bisa dikoordinasi sama Mas Wahyu sebagai ownernya. Tapi kalau menurut saya sih paling amannya mungkin 1 bulan karena kita lihat si kreator ini serius nggak. Tapi kalau serius saya rasa 1 bulan udah cukup lah ya. Kalau saya rasa. Tapi kalau memang dirasa butuh waktu perpanjangan waktu ya nggak apa-apa silakan monggo nanti bisa didiskusikan lagi sama Mas Wahyu kira-kira sampai berapa lama lagi. Mbak Ania mungkin emang nggak ada Mas Wahyu di situ. Bisa tanya langsung. Lagi keluar ya? Baru keluar. Oh, baru keluar. Tadi ada ya? Ada minum. Ada lagi mungkin Mbak Ania atau Mbak Ika Cici yang perlu sampaikan? Soalnya itu aku kan ada affiliate yang dari admin Jakarta itu siapa ya Mbak Marina atau Mbak Siti gitu kan. Dia kan WA ke aku kalau misalnya simpel pinjemnya itu mau pinjam lagi terus pas udah aku kasih nih dia bilang gini kurun waktunya 2 bulan ya Pak soalnya sama admin yang sebelumnya aku juga 2 bulan gitu kan di sini akhirnya bingung soalnya yang aku tahu itu kurun waktunya cuma 1 bulan gitu loh. Gitu. Ya nanti boleh dibakuin sih mau 2 bulan atau 1 bulan. Kalau menurut saya sih 1 bulan ya biar lebih enak. Tapi kalau memang teman-teman CS punya targetnya 2 bulan ya nggak apa-apa. Yang penting pendataannya harus kuat sih. Maksudnya kalau kita pendataannya nggak kuat ya kita akan loss ya teman-teman. Loss data. Terus mereka juga nggak fokus lagi sama Zen gitu loh. Itu yang saya takutin.
Ada lagi Mbak Ania? Tidak jelas. Oke, dari saya itu aja Mbak Ika Cici. Sebelumnya kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri ya. Terima kasih udah ikut sharing bareng kita. Walaupun hanya Mbak Cici aja nih affiliate-nya, cuma mudah-mudahan nanti ketika saya upload di YouTube, mereka mengikuti apa yang kita diskusiin pada sore hari ini gitu ya. Yang mudah-mudahan dengan diskusi hari ini kita bisa berkembang bareng, bisa ngomset bareng Zen sama Naila yang memang kita udah planningkan dari awal. Mbak Ika Cici mungkin nanti di Naila boleh ya, karena di Naila saya masih sendiri, masih lonely. Kalau ya kalau yang lain CS Wonosobo kebanyakan mereka fokus ke Zen gitu ya, jadi nggak apa-apa, opsional ya. Jadi opsional ketika teman-teman sesuai sama audiensnya ya, teman-teman pilih aja. Terkadang orang bisa jual harga mahal, ada juga orang nggak bisa jual harga mahal tapi maunya yang murah. Nah murahnya itu ada di Naila ya. Insya Allah Naila ini bisa berkembang pesat, mudah-mudahan dengan baru 3 SKU saya rasa, dengan nanti ada segmen-segmen orang-orang yang khusus yang mereka fokus di produk-produk yang murah. Nah nanti kita bisa masuk ke sana. Oke, dari saya itu aja. Kalau emang nggak ada tambahan lagi, saya akhiri ya Mbak. Mbak Ika Cici terima kasih, Mbak Ania makasih, Mas Ivan ganteng terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.